puji syukur bagi Tuhan karena pagi hari ini kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Siapkan hati anak-anak yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik bagi kami sehingga kami dapat bangun dengan keadaan baik dan akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan sehingga ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, apa kabarnya di rumah? Bersama Yesus dahsyat luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Ya anak-anak, Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Dia dapat mengubah segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisanya banyak sekali untuk kita semua. Untuk itu kita harus semakin yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Anak-anak, mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya anak-anak, baca kitab suci dan doa tiap hari jikalau mau tumbuh. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mr. Apri. Oke anak-anak, selamat pagi, salam bagi kalian semua di rumah ya. Tadi setelah kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan, bahkan tadi pujian terakhir tadi yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kebetulan hari ini Mister mau mengajak kalian membawa dalam satu tema firman Tuhan hari ini adalah hal pengabulan doa.
Jadi kalau kalian di rumah punya kitab suci, nanti kita baca bersama-sama. Dan bagi yang nggak punya, silakan mendengarkan. Nanti Mister yang membacanya untuk kalian semua. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, minta pimpinan hikmat Tuhan supaya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan anak-anak dan kami semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami boleh beribadah, bersekutu bersama dengan Engkau, dan telah kami naikkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Saatnya ini ya Bapa, adalah kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami supaya kami mampu memahami dan mengerti setiap rencana dan mengerti setiap apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami masing-masing. Urapi juga hamba-Mu ini yang sangat terbatas. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja dan berkarya serta berbicara pada saat pagi hari ini, sehingga firman ini tidak akan pernah kembali sia-sia dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah tak kalian meminta sesuatu atau yang bersifatnya spesial sekali kepada orang tua kalian atau kepada siapapun yang pernah kalian mintakan? Nah, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, yaitu bagaimana doa-doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, ya. Jadi doa itu sinonimnya atau persamaan katanya yaitu meminta. Meminta berarti ada yang mendengar, betul ya? Kalau kita berbicara meminta, berarti ada yang mendengar apa yang kita mintakan itu. Siapakah yang pendengarnya? Tentu saja kalau dalam hal berdoa adalah Bapa kita yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Berarti Dia sebagai pendengar ketika anak-anak sekalian semua dan kita semua sedang berdoa kepadanya. Lalu bagaimana doa kita supaya dikabulkan oleh Tuhan? Ya, jadi Tuhan itu adalah sebagai pendengar atas apa yang kita minta. Banyak sekali ada yang bertanya, kenapa saya minta atau saya berdoa bahkan setiap hari, setiap bulan, minggu tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Ya, di sini jangan pernah kita mempersalahkan Tuhan, ya. Tetapi konsepnya anak-anak, kalian terus berdoa karena itu sesuai dengan perintah Tuhan hari ini. Ya. Apakah doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan enggak? Sehingga Tuhan tidak mendengar kita. Seolah-olah Tuhan tidak pernah memasangkan telinganya atas doa-doa kita, atas permintaan kita. Tentu saja tidak, ya. Tuhan senantiasa mendengarkan kita berdoa. Ya. Tetapi satu hal yang perlu diimani atau dipercayai oleh anak-anak di rumah dan kita semua adalah waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Jadi mungkin apa yang kita minta terhadap Tuhan, Tuhan berkata belum saatnya, ya. Jadi Tuhan selalu mendengar. Jangan karena kita berbicara suara hati kita saja Tuhan sudah tahu, ya. Anak-anak, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi kita doa itu dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan kita minta apa yang menjadi keinginan, ya. Jadi Tuhan tahu prioritasnya Tuhan itu adalah apa yang menjadi kebutuhan, bukan menjadi apa yang menjadi keinginan kita. Nah, firman Tuhan hari ini Mister akan baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7. Injil Matius pasal 7
ayat 7. Ya, ini firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan bagimu. Nah, di situ anak-anak ada 3 kata kerja ya di dalam pasal 7 itu, yaitu apa? Meminta, kemudian mencari, dan yang ketiga adalah mengetok. Meminta, kemudian yang kedua mencari, dan yang ketiga mengetok. 3 aspek doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Yang pertama adalah meminta, kata kerja tadi. Prinsip dalam memintanya itu apa? 1, bukti bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa, berarti kita harus minta. Ya, itu aspeknya. Lalu yang kedua, prinsip dalam meminta itu adalah mendapatkan harapan yang lebih baik. Supaya kita mendapatkan harapan yang lebih baik, ya, setelah kita mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa. Dan yang ketiga, prinsip dalam meminta itu yaitu meminta haruslah sesuai atau selaras kehendak dan waktunya Bapa di surga. Seperti yang Mister dari awal tadi, bahwa janganlah kita cemas, janganlah kita khawatir, janganlah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa kita doa-doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Tadi Tuhan menjawab pada poin yang ketiga, yaitu meminta haruslah sesuai atau selaras kehendak dan waktunya Bapa. Maka tadi saya bilang, kita meminta itu mungkin prioritaskan yang namanya kebutuhan kalian. Misalnya kalau kalian berdoa, Bapa di surga, berikanlah saya hikmat, otak yang cerdas, mikiran yang cemerlang, supaya apa? Saya mampu mempelajari atau belajar tentang semua pelajaran-pelajaran di sekolah. Itu adalah kebutuhan. Itu adalah kebutuhan utama kalian di rumah. Ya, bukan minta, Bapa di surga, saya minta beritahu bapak saya untuk membeli HP yang mahal supaya saya bisa bermain game online. Nah, itu bukan kebutuhan, ya, tapi itu hanya keinginan kalian. Tetapi yang prioritas kalian adalah supaya Tuhan kasih hikmat, ya. Kemudian anak-anak, setelah meminta, kata kerja yang meminta, kemudian yang kedua adalah mencari. Tuhan berkata tadi, carilah, maka kamu akan mendapat. Mencari yang kedua. Terus aspek dari mencari ini sifatnya yaitu perintah. Makanya Tuhan berkata carilah, maka Tuhan memerintah kepada kita semua, kepada anak-anaknya untuk mencari. Mencari apa? Berarti mencari hikmat Tuhan, mencari Tuhan dulu, ya. Apa saja aspeknya dalam mencari? Yang pertama, mencari berarti bertindak, bekerja, cari sampai ketemu. Itu ya. Dan yang kedua, mencari berarti berhikmat. Pada saat kita mencari harus penuh dengan hikmat. Jadi nggak asal cari, ya. Jadi penuh dengan hikmat. Kita minta tuntunan Roh Allah itu sendiri supaya Tuhan karuniakan hikmat kepada kita semua, supaya apa yang kita cari berdasarkan kebutuhan kita pasti kita akan mendapatkan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lalu kata yang kerja yang ketiga anak-anak adalah mengetok. Ya, Tuhan berkata kepada kita, ketoklah. Apa gitu ketok? Bukan dikonotasikan selalu dengan pintu, ya. Kalau Tuhan memberikan konotasi dengan pintu, berarti selalu ketok. Itu membuat orang yang di dalam rumah itu tidak tenang. Siapa sih yang ngetok? Siapa sih ini? Siapa sih yang mau ingin masuk? Pasti selalu mau buka terus pintu itu, ya. Itu juga gambaran hati Bapa di surga. Jikalau kita terus atau kalian terus meminta dan meminta, mencari kebenaran Allah, maka otomatis Bapa di surga akan membukakan pintu bagimu. Pintu apa? Yaitu pintu berkat dan pintu pengabulan akan doa-doa kalian dan kita semua.
prinsip dalam mengetok. Yang pertama, butuh kesabaran. Jika kalian atau kita semua sebagai pendatang atau ingin mau masuk ke dalam rumah itu melalui pintu, nah kalau bukan melalui pintu ya bukan tamu ya, melalui jendela ya lain cerita, tentu kalian tahu. Tapi kalau masuk ke rumah pasti melalui pintu. Di situ tadi ketika kita mengetok pintu berarti ada kesabaran. Kesabaran atas apa? Penantian. Apakah tuan rumahnya datang menghampiri kita, membukakan pintu dan mengatakan welcome, selamat datang di rumah saya, atau tidak? Kalau masih belum dibuka ya jangan didobrak, ketok lagi. Itu gambarannya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah butuh ketekunan berkali-kali atau terus-menerus. Seperti Mister bilang tadi, kesabaran dan terus-menerus. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Minta maka kamu akan cari, ya, pasal 8-nya. Minta maka kamu akan dapat, carilah maka kamu akan temukan atau akan dapat, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketoklah sampai pintu atau hati Tuhan terbuka dan memberikan doa-doamu dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi kesimpulannya dari ketiga kata kerja tadi itu, meminta, mencari, dan mengetok, adalah dengan meminta, mencari, dan mengetok disertai dengan iman dan percaya dan ketekunan, maka hal itulah yang dikehendaki Bapa di surga, atau doa yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Anak-anak mau seperti itu ya. Jadi kalau kalian benar-benar doa kalian ingin dikabulkan oleh Tuhan, minta terus, pasti Tuhan akan berikan, pasti Tuhan akan kasih, karena Bapa kita di surga sangat peka terhadap apa yang kita minta. Dia mengasihi kalian semua di rumah dan kita, dan semua orang yang mengasihi kita juga, dan kita kasihi. Bapa di surga itu adalah Bapa bagi semua orang, Bapa bagi seluruh alam semesta. Mintalah kepadanya, maka Dia akan memberi. Cari sampai kita temukan jalan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Cari, cari, dan cari. Kemudian yang ketiga, ketok. Setelah kita temukan pintu hati Allah, pintu hati Bapa, ketok terus-menerus dengan sabar sampai Bapa membukakan pintu hatinya kepada kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini, di mana Engkau menasihatkan kami dan memberikan perintah supaya setiap doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau menjawab setiap doa-doa kami, dan hanya kepadamu-lah kami mencari segala sesuatu, dan hanya kepadamu-lah kami meminta segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, dan kepadamu-lah atau pintu hatimu-lah kami terus mengetok pintu hatimu ya Bapa, sampai Engkau menyatakan waktumu yang tepat untuk kehendak dan rencanamu atas kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah roh Tuhan yang terus-menerus berkarya dalam kehidupan kami, supaya firman itu jatuh dalam tanah yang subur dan tentu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati kami semua, Miss dan Mister, berkati sekolah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, dan semuanya Tuhan kami persembahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih.